Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Dan di sini kita masuk ke materi MTCNA yang bab 9, yaitu firewall. Nah, materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu ada konsep chain, ada konsep if then then, konsep strategi, dan beberapa kasus, lalu firewall lock, dan blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Nah, jadi teman-teman, konsep chain dalam konteks mikrotik MTCNA, chain adalah urutan proses pada firewall yang menentukan bagaimana paket data diproses. Intinya, chain digunakan untuk mengelompokkan aturan firewall berdasarkan tahap perjalanan paket. Ada 3 chain utama, yaitu ada input atau paket menuju ke router. Yang kedua ada forward atau paket melewati router menuju jaringan yang lain. Dan terakhir ada output, paket yang keluar dari router. Dengan memahami chain, kita bisa menempatkan aturan firewall di lokasi yang tepat sesuai dengan tujuan paket, sehingga keamanan dan alur trafik jaringan bisa dikontrol secara efektif. Lalu selanjutnya ada konsep if dan then. Nah, bagian if adalah kondisi pencocokan yang ditentukan di jendela new firewall rule. Ini mencakup semua parameter yang kita isi di tab general, advanced, dan extra. Disinilah kita memberitahu router jika sebuah paket memiliki ciri-ciri ini. Misalnya, jika chainnya forward, jika SRC strip address atau IP asal adalah 192.168.10.5 dan jika DST port atau port tujuan adalah 80. Nah, bagian then adalah aksi yang akan dieksekusi oleh router hanya jika semua kondisi if tadi terpenuhi. Ini adalah pilihan yang kita tentukan di tab action. Setelah router menemukan paket yang cocok dengan kriteria if, ia akan bertanya, maka paket ini harus diapakan? Nah, pilihan kita di sini seperti accept atau izinkan, drop atau buang, atau reject, tolak, adalah perintah then tersebut. Nah, lalu kita langsung saja ke prakteknya. Teman-teman bisa buka Winbox, lalu pilih IP, lalu firewall, lalu pilih yang add. Nah, di sini konsep if terdapat pada bagian general, yang artinya parameter yang menentukan paket diizinkan atau diblokir. Nah, ini adalah beberapa contoh protokolnya, ada ICMP, ada TCP, dan lain-lain. Nah, lalu konsep then terdapat di bagian action. Inilah penentuan apakah paket akan di-accept atau di-drop. Kita akan coba blokir facebook.com. Kita pergi ke general, lalu chainnya ubah jadi forward. Untuk addressnya kita masukkan IP dari mikrotiknya, lalu di DST addressnya kita masukkan IP Facebook. Nah, untuk mengetahui IP Facebooknya kita bisa ke command prompt, lalu di sini kita ketikkan nslookup facebook.com. Nah, ini IP-nya sudah keluar, yaitu 31.13.95.35. Kita bisa ketikkan di DST addressnya 31.1.95.35.
Nah, lalu untuk yang protokolnya kita ubah jadi TCP. Lalu SRC portnya 443. Lalu di action kita pilih yang drop karena kita akan memblokir aksesnya. Lalu teman-teman bisa klik apply, lalu oke. Nah, itulah konsep if dan then. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konsep strategi. Nah, di sini ada dua konsep strategi, yaitu accept view drop any dan drop view accept any. Nah, kasus yang pertama, kita akan buat dua komputer tidak bisa saling ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Lalu yang kasus kedua, kita akan coba membuat 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Untuk kasus yang pertama, kita akan melakukan dengan cara drop view accept any. Dan untuk kasus yang kedua, kita akan coba dengan cara yang satu, yaitu accept view drop any. Nah, di sini ada beberapa studi kasus, yaitu yang pertama, hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Di sini teman-teman bisa ikuti saja cara seperti yang di video ya, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Di sini teman-teman bisa perhatikan cara-caranya seperti yang di video ya, teman-teman.
Oke, kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti saja cara-cara yang ada di video ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba di VPC 2, maka hasilnya akan timeout. Namun, jika kita lakukan di VPC 1, maka hasilnya akan berhasil ya, teman-teman. Studi kasus yang terakhir yaitu kasus blokir YouTube dari sisi klien. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu firewall lock. Nah, di sini lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa aja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Lanjut materi yang berikutnya, yaitu ada blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Di Mikrotik ada fitur time based firewall rule. Kita bisa atur kapan sebuah IP boleh internet dan kapan harus diblokir. Karena rule time di Mikrotik nggak bisa melewati jam 12, kalau jadwalnya jam 10 sampai jam 6, kita harus buat 2 rule. Nah, untuk praktik di Winbox-nya, yang pertama teman-teman bisa buka Winbox, yang kedua teman-teman bisa login ke router, yang ketiga pastikan jam router teman-teman itu sudah benar. Lalu untuk mengeceknya bisa pergi ke sistem, lalu ke clock atau jam. Nah, hal ini penting karena kalau jam router salah, jadwalnya juga salah. Nah, untuk cara buat rule blokir dari jam 10 sampai jam 11.59, yang pertama teman-teman bisa buka Winbox, lalu masuk ke menu IP, lalu pilih yang firewall.
Dan pada filter rules teman-teman bisa klik tombol plus. Lalu yang ketiga masuk ke tab general, chainnya itu bisa ubah jadi forward. Untuk source address-nya teman-teman bisa masukkan IP yang mau teman-teman blokir. Yang keempat, pindah ke tab advance time. Misal start time itu dari jam 10, untuk end time itu sampai jam 23.59. Lalu untuk dice-nya pilih semua. Yang kelima, tab action-nya teman-teman bisa pilih action-nya itu drop karena akan diblokir. Lalu klik apply dan OK. Nah, rule ini akan memblokir akses internet sampai jam 11:59. Nah, untuk membuat rule blokir yang dari jam 12 sampai jam 6, itu caranya yang pertama bisa diklik plusnya lagi, lalu di tab general chainnya masih sama yaitu forward. Untuk source address-nya juga IP-nya yang sama seperti tadi. Lalu di tab advance start time-nya bisa dari jam 12 lalu sampai jam 6 pagi. Untuk dice-nya pilih yang semua. Yang keempat, tab actionnya drop. Lalu yang terakhir bisa klik apply dan OK. Nah, rule kedua ini melanjutkan blokiran sampai jam 6 pagi. Nah, untuk cara testingnya, untuk mengetesnya tunggu waktu sesuai rule atau ubah jam router di sistem lalu ke clock. Nah, setelah masuk waktu blokir, coba browsing dari IP yang tadi kita set. Harusnya internetnya tidak bisa ya teman-teman, atau langsung mati. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada konsep address list. Nah, address list adalah daftar IP yang kita kelompokkan supaya bisa dipakai dalam satu rule firewall saja. Contohnya, daripada kita bikin 5 rule untuk 5 HP, mending bikin 5 IP itu ke address list, lalu dibuat satu role saja. Nah, untuk cara membuat address listnya, yang pertama bisa buka Winbox, lalu buka IP, lalu ke firewall. Yang kedua di tab address list klik plus. Untuk isinya itu name-nya, nama listnya, misalnya di sini anak underscore cost. Lalu addressnya, IP targetnya teman-teman, misalnya di sini 192.168.88.10. Lalu yang terakhir klik apply dan OK. Nah, untuk menambah IP lainnya teman-teman bisa klik plus dan namanya tetap yang tadi. Nah, untuk cara pakai address list untuk blokir internetnya, yang pertama bisa buka Winbox, lalu buka menu IP, lalu ke firewall. Lalu di filter rules bisa klik plus. Lalu di tab generalnya teman-teman bisa ubah chainnya jadi forward. Untuk source address listnya pilih listnya teman-teman, misalnya yang tadi sudah kita buat, yaitu misal di sini anak kos. Untuk tab actionnya pilih yang drop, lalu klik apply dan OK. Nah, semua IP di address list akan langsung keblokir internetnya. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu address list untuk firewall filter. Address list dipakai untuk mengelompokkan IP yang mau difilter, blokir, allow, dan limit. Untuk praktik di Winbox-nya, teman-teman bisa buka Winbox-nya, lalu yang pertama klik yang menu IP, lalu pilih yang firewall, dan di address list bisa klik plus. Untuk name-nya, misal contohnya blokir underscore orang. Yang ketiga, address-nya misal di sini contohnya 192.168.88.10. Lalu klik OK. Lalu buka lagi di menu IP, firewall, dan filter rules. Lalu klik plus. Untuk chain-nya itu forward. Untuk source address list-nya itu blokir underscore orang. Itu contohnya ya teman-teman. Dan di action-nya bisa pilih yang drop. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada address list untuk firewall NAT. Address list bisa dipakai di NAT untuk memilih IP mana yang kena SNAT atau DNAT. Untuk praktiknya,
Yang pertama bisa tambahkan address list seperti biasa. Lalu yang kedua IP. Lalu yang kedua bisa klik menu IP, lalu ke firewall, NAT, lalu di NAT bisa klik plus. Untuk chainnya itu src NAT. Untuk source address listnya itu yang tadi. Untuk source address listnya yaitu contohnya blokir underscore orang. Untuk yang actionnya biasanya itu memakai masquerade sebagai contoh. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu ada firewall NAT, src NAT. Nah, src NAT itu mengubah alamat sumber atau source IP. Nah, contoh paling umumnya yaitu masquerade buat IP LAN bisa internet. Praktik di Winbox-nya bisa, yang pertama bisa klik menu IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT, dan klik plus. Untuk chainnya itu src NAT. Untuk out interface-nya itu interface internet atau header 1. Untuk actionnya itu masquerade, LAN bisa internet. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu firewall NAT, DST-NAT. Nah, DST-NAT itu mengubah alamat tujuan, dipakai untuk port forwarding atau akses server dari luar. Untuk praktek di Winbox-nya yang pertama bisa buka menu IP, lalu ke firewall, ke NAT, dan klik plus. Lalu untuk chainnya itu DST-NAT. Untuk DST portnya itu contohnya misal 80. Interface-nya header 1 atau internet. Yang kelima actionnya itu DST-NAT. Yang keenam tuh addressnya contohnya 192.168.88.10. Untuk portsnya itu 80. Nah, port 80 itu dari luar masuk ke server lokal. Berikutnya yaitu ada DST-NAT, action DST-NAT. Contoh kasusnya, misal kita mau port forwarding dari internet ke server lokal. Nah, port 8080 dari luar masuk ke IP server 192.168.88.10 port 80. Untuk praktik di Mikrotik atau Winbox-nya, yang pertama bisa buka IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT, klik plus atau tambah role. Di tab general itu chainnya bisa pilih yang DST-NAT. Untuk DST portnya itu bisa ketikkan 8080. Untuk protokolnya yaitu TCP. Interface-nya itu pilih yang interface internet kalian, contohnya header 1. Untuk yang keempat tab actionnya itu DST-NAT. Itu addressnya 192.168.88.10. Untuk portsnya yaitu 80. Lalu klik apply dan OK. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ada DNS server. DNS server di Mikrotik dipakai untuk mengubah nama website menjadi IP dan supaya klien bisa pakai DNS dari router. Untuk praktik di Winbox-nya, teman-teman bisa buka Winbox lalu pergi ke menu IP. Di menu IP pilih yang DNS. Teman-teman bisa centang yang allow remote request. Isi DNS-nya misal di sini 8.8.8.8, bawahnya 1.1.1.1. Lalu bisa klik apply dan OK. Untuk tesnya, tes di terminal bisa ketikkan ping google.com. Nah, kalau hasilnya reply berarti DNS-nya bisa jalan. Kalau timeout berarti DNS-nya gagal. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu ada DST-NAT, action redirect. Redirect adalah NAT yang mengalihkan trafik ke router itu sendiri. Biasanya buat paksa semua DNS klien lewat Mikrotik. Untuk praktik di Winbox-nya bisa buka Winbox, lalu ke menu IP, lalu pilih yang firewall, lalu pilih yang NAT, dan klik plus. Di tab general, chainnya pilih yang DST-NAT. Untuk protokolnya pilih yang UDP, DST portnya 53. Untuk actionnya pilih yang redirect, to portsnya yang 53, lalu klik apply dan OK. Sekian bab 9 yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.